Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mahral Kusuma Hadi dari TI 3A. Kali ini saya akan memberikan video kerusakan laptop dan cara mengatasinya. Jadi di sini kita kerusakannya ini umum ya teman-teman. Jadi tidak semua kerusakan yang saya berikan di sini, cukup beberapa kerusakan dan cara mengatasinya. Oke, ini kerusakan yang umum terjadi pada semua laptop. Jadi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk subscribe ya channel aku supaya aku lebih semangat gitu buat videonya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Kalau ada kekurangan silahkan komentar dan jangan lupa untuk like. Oke, baik kita lanjut. Pertama, saat laptop dinyalakan tidak ada tampilan di layar LCD. Nah, jadi kondisinya ini ya teman-teman. Jadi ini masalahnya. Jadi kondisinya seperti ini. Saat laptop dihidupkan, lampu menyala, lampu LED menyala, dengar desis suara kipas prosesor. Akan tetapi tidak ada layar LCD. Artinya di sini dia blank kondisi. Artinya blank kondisi itu prosesornya suara ribut gitu, terdengar bisik gitu, tapi tidak ada layar LCD yang tampil gitu maksudnya. Jadi terus perkiraan masalahnya atau solusinya, misalkan teman-teman cek memori RAM laptopnya. Karena RAM bermasalah maka proses tidak dapat dilanjutkan ke level booting sistem operasinya. Jadi ketika RAM-nya tidak bermasalah gitu, jadi tidak bisa lanjut ke masuk Windows-nya maksudnya. Kemudian lepas dan bersihkan dengan kain halus. Kemudian cobalah pasang kembali. Jika masih belum memberikan perubahan, silakan Anda cek slot tempat memori RAM dipasang. Kemudian bersihkan dengan sikat pembersih dengan perlahan supaya tidak merusak kuningan. Jika ternyata masih belum dapat perubahan, silakan lepas RAM dan pasang pada slot lainnya. Jadi teman-teman setelah membersihkannya itu menggosoknya pakai sikat atau penghapus gitu, jangan keras-keras. Tidak bisa mengatasi itu, tidak bisa tercoba dengan itu. Silakan teman-teman cek kembali. Jika cek kembali, kalau tidak pindahkan ke slot yang lain. Nah, silakan cek kembali. Kalau berhasil sampai ke tampilan sistem operasi secara normal, berarti slot tempat memasangnya itu tempat memasang RAM yang pertama itu berarti itu yang bermasalah, dan berarti tempat soket pada slot yang telah rusak. Oke, itu yang pertama, masalahnya saat menyalakan tidak ada tampilan di layar LCD. Kemudian yang kedua, layar LCD hanya tampak terang cahaya putih dan bisa sedikit kebiruan atau kehitaman. Nah, ini permasalahan yang kedua. Jadi kondisi masalah yang kedua ini saat laptop teman-teman menghidupkan, lampunya menyala, lampu LED-nya menyala, LED-nya. Kemudian berhasil booting dan loading ke sistem informasi dengan baik. Artinya dia sudah masuk dengan baik. Hanya saja layar LCD tampak terang dengan cahaya biru sedikit kebiruan atau kehitaman. Jadi dia tidak terang lah gitu. Nah, kemudian permasalahannya, artinya solusinya, jika kondisinya seperti demikian, artinya seperti ini, silakan teman-teman pikirkan bahwa sebagian besar fungsi laptop berjalan dengan baik. Artinya semua komponen yang ada berjalan dengan baik. Hanya saja yang telah jelas menjadi titik tekannya ada pada layar LCD. Jadi di sininya LCD, kita fokus ke LCD saja. Kemudian silakan teman-teman tes dengan monitor FC, hubungkan slot VGA laptop dan kabel monitor. Nah, di sana kan di laptop itu ada slot VGA-nya, ada HDMI. Biasa kalau pakai HDMI yang laptop terbaru, kalau ada silakan teman-teman hubungkan ke LCD proyektor atau LCD monitor. Kemudian jika tampil normal berarti memang LCD Anda bermasalah. Artinya kalau di monitor itu dia normal, tidak ada bermasalah, berarti LCD laptopnya bermasalah. Kemudian
Kerusakan LCD tersebut bisa disebabkan karena pernah tertekan secara tidak sengaja. Artinya teman-teman masukkan tas atau terinjak atau gimana gitu, dan terinjak sih, kalau terinjak berarti pasti rusak lah. Kemudian jatuh lah, mungkin itu penyebabnya, atau kerusakan teknis lainnya yang dominan bisa terjadi. Alternatif untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mengganti LCD yang baru. Berarti kita harus mengganti yang baru kalau seperti ini. Kemudian yang permasalahan yang ketiga yaitu tidak dapat melakukan recharging pada baterai laptop. Nah, ini tidak bisa melakukan cas pada laptop ya. Jika teman-teman mempunyai laptop tapi tidak bisa dicas, nah, jadi kondisinya pada saat teman-teman ingin mengecas laptop, yang terjadi tidak ada indikasi tidak ada daya listrik lah, artinya masuk ke dalam baterai. Itu kondisinya. Jadi terus solusinya, perkiraan masalahnya seperti ini. Kira-kira masalahnya ada beberapa jenis indikasi permasalahan dari poin ini. Bisa jadi kabel adaptor dari casnya teman-teman itu rusak, bisa jadi, atau adaptornya sendiri yang telah berumur mungkin sudah terlalu lama gitu, mungkin diganti sehingga tidak mampu mengantarkan dari listrik ke dalam laptop. Jadi dari hal ini teman-teman sebaiknya segera mengganti kabel casnya atau kabel powernya atau kabel casnya yang telah rusak gitu. Jadi kalau teman-teman rusak atau tidak ingin membeli yang baru, coba teman-teman pinjam gitu cas laptop, mungkin sama dengan teman-teman yang lain gitu. Bisa udah coba pinjam, coba kalau emang bisa berarti casnya rusak, kalau emang nggak bisa berarti di dalam IC-nya laptop itu mungkin yang rusak. Jadi pada saat yang sama bisa jadi baterai laptop sudah tidak berfungsi sehingga mengandalkan dari satu langsung laptop baterainya rusak gitu. Jadi ini permasalahan yang ketiga. Dan permasalahan yang keempat yaitu tombol keyboard tidak dapat digunakan. Nah, ini sering terjadi nih pada pengguna laptop atau komputer. Jadi kondisinya di sini terdapat beberapa tombol sekaligus pada keyboard laptop tiba-tiba tidak dapat digunakan, difungsikan. Artinya tidak dapat memunculkan karakter yang kita ketik di dalam kita input di mana lah gitu, kita ngetik misalnya di Microsoft Word gitu. Jadi perkiraan masalahnya jika hal ini berhubungan dengan software, maka silakan teman-teman install driver touch pada touchpad sesuai dengan jenis merek laptop teman-teman. Tetapi jika berhubungan dengan hardware, artinya perangkat kerasnya, maka silakan cek pada bagian fisik tombol. Artinya cek di tombol keyboard itu. Jika bisa jadi karet tombol bagian dalam sudah rusak atau pecah lah gitu. Dari hal ini silakan carikan penggantinya dan pasang sudah tertentukannya, atau bisa jadi ganti keyboard lah. Jika hal di atas juga belum dapat memberikan solusi, maka bisa jadi bagian tombol tersebut bisa rusak. Nah, jadi tombolnya itu mungkin bisa rusak atau ketat apa gitu, mungkin debu-debu di dalam sudah pernah dibersihkan. Nah, jika menghendaki keadaan normal kembali, maka silakan ganti keyboard. Nah, jadi itu yang solusi yang terakhir. Jika tidak bisa, teman-teman ganti dengan keyboard yang baru. Kemudian permasalahan yang kelima yaitu laptop menjadi blue screen setelah dioperasikan. Jadi kondisinya di sini laptop tiba-tiba muncul tampilan biru dan menunjukkan adanya pesan kesalahan atau error. Jika dibahasakan dengan adalah dump crash, artinya dia crash gitu. Saat teman-teman baru membuka laptop, kemudian dia biru gitu. Nah, kemudian bisa berlanjut ke proses restart atau sendiri. Jika Anda sedang bermain game atau sedang wallpaper dan misalnya teman-teman nih sedang mengetik atau sedang browsingan atau sedang multitasking gitu, tiba-tiba langsung ke layar biru gitu. Sering terjadi gitu. Ini yang masalah umum yang terjadi pada seorang pengguna laptop. Artinya jangan khawatir, jadi ada solusi seperti ini. Jadi peringatan masalahnya yaitu
eh, ini masalah ini saya juga sering membuat saya was-was lah gitu, artinya takut jangan-jangan laptop kita rusak gitu mungkin. Jadi teman-teman perlu tahu ya kalau dia blue screen itu menunjukkan operasinya atau yang anunya itu bermasalah, yang sistem operasinya itu bermasalah. Jadi kalau dia black screen berarti hardware-nya yang bermasalah gitu teman-teman. Kalau dia black screen itu kemungkinan hardware-nya yang rusak atau bermasalah. Kalau dia blue screen itu bagian sistemnya yang rusak. Nah, kemudian ketika teman-teman menginstal driver, maka ada ketidakcocokan nih antara driver tersebut dengan laptop. Artinya teman-teman menginstal driver tidak sesuai dengan laptopnya, maka bisa jadi dia blue screen gitu, hingga dapat menyebabkannya. Dan juga perangkat yang lebih saat mengoperasikan misal VGA nih memori yang rusak, kerusakan motherboardnya, atau saat sedang memutar ulang partisi, itu bisa jadi dia blue screen, itu penyebabnya. Jadi kalau emang nggak bisa di blue screen atau di recovery, teman-teman bisa install ulang, itu langkah yang terakhir. Kemudian permasalahan yang keenam yaitu USB port tidak bisa mendeteksi perangkat USB. Artinya teman-teman nih, teman-teman colokkan ke dalam slot laptopnya, tiba-tiba nggak bisa kebaca gitu. Jadi kondisinya seperti ini. Saat teman-teman akan membaca flash disk nih, atau ya hard disk eksternal lah gitu, perangkat ini tidak mendeteksinya, artinya laptop ini tidak mendeteksinya. Mungkin teman-teman berpikir ini sini sudah rusak gitu. Iya, ada solusinya. Jadi yang pertama solusinya itu jadi permasalahannya kira-kira ini, teman-teman coba hubungkan dengan laptop, misalnya bagian ini sudah terpasang langsung ke motherboard, artinya slot itu langsung terhubung dengan motherboard. Kemudian silakan teman-teman bersihkan port USB dengan perlahan menggunakan sikat atau dan yang lainnya. Jika memang ada bagian konektor yang agak sedikit renggang, artinya berjarak atau longgar, silakan teman-teman kembalikan ke seperti semula. Kalau emang tidak bisa seperti itu, teman-teman bisa install driver USB-nya, mungkin belum diinstal, untuk mengoptimalkannya. Jika semua sudah teman-teman lakukan dan berhasil masih nol, dan hasilnya masih nol, maka port tersebut benar-benar rusak. Artinya sudah teman-teman bersihkan, sudah teman-teman bongkar nih, kemudian dicok kembali flash disknya, kemudian tidak bisa ada hasil, bisa jadi portnya sudah rusak permanen gitu. Artinya tidak bisa digunakan lagi. Oke, baik. Permasalahan yang ketujuh selanjutnya yaitu gagal booting saat laptop dihidupkan. Artinya tidak bisa masuk Windows, dia mentok di logo terus. Jadi kondisinya proses akan berhenti begitu saja di tengah jalan setelah laptop dihidupkan dan mulai start sendiri. Artinya dia tidak bisa lanjut ke dalam Windows, artinya jendela untuk masuk ke Windowsnya gitu, masuk ke laptopnya untuk kerja gitu. Jadi permasalahannya kira-kira solusinya gitu. Pada saat kondisi ini, silakan teman-teman cek RAM-nya. RAM-nya ini mungkin yang bermasalah seperti yang saya bilang tadi di slide berapa itu, di permasalahan yang ke-1 atau kedua kalau nggak salah. Karena silakan perhatikan permasalahan pada itu yang seperti di atas tadi. Proses juga dapat menunjukkan gejalanya. Silakan bersihkan dengan yang kuningannya itu, bersihkan dengan sikat atau menghapus, bisa jadi itu. Kemudian kalau nggak bisa, silakan bersihkan oleh atau pasta pendingin. Maksudnya itu di dalam prosesor itu ada ada pasta, mungkin itu bisa jadi dia udah habis pastanya, bisa jadi dia itu gagal. Selain itu, motherboard juga perlu diwaspadai. Bisa jadi dalam hal ini sudah mulai menunjukkan kerusakan. Kemudian mungkin versi BIOS-nya mungkin tidak terbaru lagi, artinya perlu di-upgrade. Selanjutnya permasalahan yang ke-8 ini overhead pada laptop. Nah, ini sering terjadi yang jadul-jadul nih. Overhead. Jadi kondisinya suhu laptop cepat sekali panas. Setelah sekian lama pemakaian, proses akan sering tersendat atau not responding. Jadi kalau teman-teman
sering mengalami not responding pada laptop, bahkan pada hang malah tidak bisa bergerak ketika digunakan, membuka aplikasi ini, buka aplikasi tiba-tiba tidak bisa digerakkan, itu bisa menyebabkan laptop overheat. Jadi solusinya, apabila suhu laptop ini perkiraan masalahnya, apabila suhu laptop teman-teman sering sekali cepat panas, silahkan bongkar basic laptop. Artinya bongkar di dalamnya itu, kemudian cek kondisi kipas prosesor. Teman-teman cek kondisi yang ada di dalam kipas, kondisi artinya ya kipas yang muter itulah di dalam komputer itu, di dalam laptopnya. Jika pasta pendingin atau heatsink components sudah kering, artinya seperti yang saya bilang barusan, kalau dia sudah kering artinya tidak ada pasta lagi di dalam prosesor itu, maka bisa jadi pasti itulah terjadi, dia akan overheat, artinya cepat panas karena tidak ada pasta pendingin itu. Nah, oleh karena itu teman-teman bisa beli di toko dimana gitu pasta pendingin laptop untuk ditambahkan, karena teman-teman tambahkan di dalam prosesornya itu, tempelkan lah gitu pasta dingin itu kayak Pepsodent lah gitu, teman-teman bisa tambahkan. Jadi kemungkinan besar akan pasti tidak akan overheat lagi. Jadi kalau teman-teman belum bisa beli pasta pendingin itu, teman-teman bisa pakai kipas pakai kipas ya, pendingin kipas gitu. Terus jika pasang kembali dengan benar agar tidak menyebabkan kesalahan lain, spesifikasi prosesor dan memori RAM yang kurang mendukung. Beratnya proses yang sering menjadi penyebab suhu menjadi panas karena kerja kedua perangkat tersebut dipasang untuk bekerja. Jadi itulah penyebabnya. Bisa teman-teman pakai kipas dan masukkan dan menambahkan pasta pendingin. Jadi itu kesimpulannya. Kemudian yang terakhir, permasalahan yang terakhir yaitu pada saat laptop dihidupkan terdapat bunyi tut sepanjang dalam keadaan blank LCD. Jadi kondisinya terdapat bunyi tut sepanjang saat dihidupkan nih layar monitor LCD dalam keadaan blank, tidak ada tampilan dan sistem operasinya. Jadi perkiraan masalahnya, bunyi tut sepanjang ini disebabkan oleh adanya perangkat memori RAM yang telah rusak. Nah, sini kalau ada bunyi panjang satu kali tut, itu bisa jadi ketika dihidupkan berarti bisa jadi RAM memorinya rusak. Terus silakan teman-teman ganti memori RAM atau bisa menggosoknya seperti yang saya bilang sebelumnya tadi, atau bisa jadi diganti slotnya, coba-coba di slot yang mana bisa dipakai. Jadi itu sedikit permasalahan umum yang sering terjadi di dalam pengguna sebuah laptop atau komputer. Oh ya, yang terakhir di sini, perangkat WiFi tidak terdeteksi sinyal yang ada. Ini yang sering terjadi nih. Jika kita baru menginstal laptop, kemudian tidak ada WiFi-nya atau belum ada koneksi internetnya, jangan teman-teman pesimis, laptop saya rusak mungkin. Jadi kondisinya ini ya, laptop teman-teman tidak terdeteksi adanya sinyal WiFi nih. Padahal banyak sekali sinyal yang aktif di lingkungannya. Bahkan pengguna layanan online internet tersebut menggunakan WiFi. Jadi perkiraan masalahnya, cek drivernya. Yang pertama teman-teman cek driver WiFi-nya di laptopnya. Kalau ada tanda seru di device manajernya itu bisa di-upgrade. Nah, kalau sudah itu tidak bisa jadi, silahkan teman-teman menggunakan install software bawaan. Artinya aplikasi driver yang sudah teman-teman download nanti bisa gunakan untuk mengatasinya. Kalau memang sudah tidak itu, silakan teman-teman bongkar laptopnya. Di dalamnya itu ada LAN card, itu bisa teman-teman perbaiki di sana. Kalau sudah tidak bisa seperti itu lagi, mungkin bisa jadi perangkatnya atau LAN-nya itu sudah rusak, LAN card-nya itu sudah rusak, bisa dibelikan baru gitu. Jadi itu yang terakhir. Ini yang terakhir, permasalahan umum yang terjadi di dalam sebuah laptop atau pengguna yang sering terjadi. Mungkin cuma itu. Terima kasih atas waktunya. Teman-teman bisa menonton video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk komen dan subscribe dan share ya teman-teman. Kalau ada kurang
dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau emang ada masalah silahkan teman-teman komen, nanti insya Allah kita diskusikan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.